Bima, Tony dan Soleh sedang asik memancing dengan menggunakan kapal milik orang tua Tony. Mereka membawa banyak bekal karena akan memancing selama 2 hari 3 malam. Namun tak disangka ada kejadian aneh yang dialami 3 sekawan itu saat kapal mereka bersandar di sebuah sungai di tepi hutan. "Kok belum dapat ikan ya?" tanya Soleh bosan. "Wajar, sudah hampir 1 jam mereka memancing, namun tidak dapat ikan satupun." "Sudahlah, aku ingin mandi saja. Sana kalian masak. Aku tadi sudah masak." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Bima langsung membuka baju dan masuk ke dalam air. Bima langsung menyelam di sungai tersebut. Namun entah kenapa ketika Bima menyelam, dia merasakan sesuatu yang sangat nyaman. Ternyata di dalam sungai tidak terlalu berkabut dan arus juga sangat tenang. Setelah merasakan cukup dan sudah ingin bernafas, Bima keluar dari air. Namun setelah keluar ia kebingungan karena kapal yang bersandar tadi tidak ada. "Apa aku berenang terlalu jauh ya?" tanyanya pada diri sendiri. Merasa kedinginan, Bima lantas ke pinggir sungai dan naik ke daratan. Bima menatap kanan dan kiri. Ia mencoba mencari tahu di mana ia berada sekarang. Bukankah kapal mereka bersandar tidak jauh dari kampung? Tapi, kenapa suasana di hutan pinggir sungai ini membuatnya terasa asing? Bima lantas memutuskan untuk berjalan sedikit jauh ke dalam hutan. Dan karena hanya memakai celana pendek, Bima menggigil kedinginan. "Di mana sih ini sebenarnya?" gumam Bima lagi. Sampai ketika Bima asik berjalan, tanpa sengaja ia melihat seorang gadis yang tengah memetik daun. Daun itu sepertinya daun untuk obat. Dan karena merasa ia kesasar, Bima pun memutuskan untuk menghampiri gadis itu dan bertanya di manakah ia berada sekarang. "Permisi, saya mau bertanya. Maaf sebelumnya, apakah kamu tahu ini di mana? Sepertinya saya tersesat." Dengan malu-malu, Bima memberanikan dirinya bertanya. Ia sebenarnya sadar sangat tidak sopan bertanya pada gadis asing yang ia temui. Apalagi dirinya hanya tengah memakai celana pendek saja. Lantas, gadis itu pun tersenyum lalu dia berkata, "Mari ikut saja aku. Kebetulan aku juga ingin pulang." Ucap sang gadis sambil berjalan membelakangi Bima, sedangkan Bima hanya mengikuti langkah kecil gadis tersebut. "Itu rumahku. Ayo masuk." Gadis itu lantas menunjuk sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu jati dengan ukir. Gadis itu kemudian menunjuk sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran seperti emas. Bima pun melongo melihat rumah tersebut. Besar dan mewah, namun bangunannya terlihat unik dan megah. Tanpa ragu Bima mengikuti langkah kaki gadis tersebut. Hingga dari kejauhan terlihat 2 orang tua yang usianya kemungkinan sudah 50 tahun tengah berdiri di ambang pintu. Sial, jangan-jangan nanti dituduh ngapa-ngapain anak orang lagi. Batin Bima yang kemudian menghentikan langkahnya. Dia ragu untuk mendekat.
Kenapa diam saja? Ayo masuk, celetuk sang empunya rumah. Iya, ucap Bima tergagap sambil berlari kecil lalu masuk ke dalam rumah. Mariam, carikan Bima baju yang pas dan antarkan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Habis itu kita makan bersama-sama, ujar seorang laki-laki parubaya yang berkata sangat lembut kepada anak gadis yang mengajak Bima tadi. Baik ayah, jawab gadis yang bernama Mariam itu. Lalu kemudian ia berjalan ke arah dapur dan mengangguk mengisyaratkan agar Bima mengikutinya. Bima sedikit heran, bagaimana laki-laki tersebut mengetahui namanya. Ditambah sepertinya ia merasa tidak asing dengan keluarga ini. Dengan cepat Bima membersihkan badannya dan memakai pakaian yang telah disiapkan oleh Mariam. Ia lalu berjalan masuk ke ruang tamu. Dan ternyata Mariam serta kedua orang tuanya telah menunggu Bima. Mari makan dulu, ucap ibu Mariam sambil menyendokkan nasi ke piring suaminya dan Bima. Karena perut Bima memang terasa lapar karena berenang terlalu lama dan belum sempat makan masakannya di kapal tadi. Ia lalu menyantap dengan lahap semua yang disuguhkan. Setelah makan kemudian Bima dan ayah Mariam duduk di teras rumah sambil meminum kopi. Singkat cerita, karena rasa penasaran Bima memberanikan diri untuk bertanya. Maaf, apa saya boleh bertanya, Pak? Ucap Bima. Silahkan, Nak. Mau tanya apa? Apa Bapak kenal dengan saya? Nampak ayah Mariam tertawa kecil mendengar pertanyaan Bima, kemudian dia menjawab. Saya juga kenal siapa orang tua dan keluargamu. Kamu saja yang tidak kenal kami, karena dulu kamu masih sangat kecil, jawab ayah Mariam. Mariam, antarkan Bima pulang. Ini sudah senja, pasti keluarganya mencari, ujar bapak Mariam. Iya ayah, jawab Mariam yang baru saja keluar dari dalam. Gadis itu benar-benar cantik. Kebaya merah yang ia kenakan berpadu dengan rambut panjang yang dikuncir ke samping. Belum lagi wajahnya yang khas seorang gadis perawan yang belum kenal dengan gemerlap kota atau fashion. Cepatlah pulang, jangan berlama-lama di sini. Oh ya, salam untuk keluargamu ya, ucap ayah dan ibu Mariam sambil melambaikan tangannya pada kami. Sepanjang perjalanan aku menatap kanan dan kiri. Aku benar-benar tidak mengenali di mana letak hutan ini. Bahkan di sini tidak ada satupun rumah atau warga yang sedang bekerja. Mariam, ini di mana ya? Tanya Bima yang tidak dapat lagi menahan rasa ingin tahunya. Sedari tadi sebenarnya dia sudah bertanya, tapi dia tidak kunjung mendapat jawaban. Ini Kampung Pinang Seribu, jawab Mariam lembut sambil tersenyum kepadaku. Terlihat langkah kakinya begitu kecil, mungkin karena ia memakai kebaya yang dipadukan dengan kain. Entahlah.
Yang jelas gadis itu benar-benar sangat cantik. Kampung Pinang Seribu. Tapi dari tadi aku tidak lihat pohon pinang satu pun. Bima kemudian menghentikan langkahnya dan mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru hutan. Dan benar, tidak ada satu pohon pinang pun di hutan itu. Itu hanya nama saja, jawab Maryam. Ayo cepatlah, kamu harus keluar dari sini sebelum malam hari. Jika tidak, maka kamu tidak akan bisa kembali lagi. Sambung Maryam yang sontak membuat Bima kebingungan. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin Bima sampaikan, namun ia tahan karena sepertinya Maryam sudah mempercepat langkah kakinya dan terlihat terburu-buru. Hingga akhirnya sampailah mereka di tepi sungai. Maryam kemudian mengulurkan tangannya pada Bima, dan setelah Bima menyambut uluran tangannya, ia menarik Bima masuk ke dalam sungai. Dan tidak berapa lama kemudian Bima keluar dari dalam air dengan keadaan nafas yang tidak beraturan. Dia pun kemudian berteriak, "Maryam, Maryam!" Teriaknya ketika tidak mendapati Maryam timbul dari dalam air. Dia terus berteriak dan memanggil nama Maryam. Sampai salah satu warga yang sedang memancing melihat Bima dan kemudian melajukan sampahnya. Ia kemudian menyuruh Bima untuk cepat naik dan langsung pergi ke daratan. Singkat cerita, melihat anaknya pulang dengan selamat, ibu dan ayah Bima langsung menghampiri Bima dengan pakaian yang basah. Bima juga heran mengapa banyak orang di dalam rumahnya. Dan setelah mendengar penjelasan dari Soleh, ternyata Bima telah hilang selama 3 hari sesaat setelah ia nyebur ke dalam sungai dan tidak kunjung timbul ke permukaan. "3 hari? Bukankah aku pergi tidak lebih dari setengah hari?" jawab Bima keheranan. "Kamu sudah hilang selama 3 hari, nak," ucap ayahnya yang merasa lega. "Kamu kemana sih, Bim?" tanya Soleh penasaran. "Saat menyelam dan muncul di permukaan, aku sudah tidak melihat kapal dan kalian berdua. Aku berpikir mungkin karena aku berenang terlalu jauh. Namun saat naik ke daratan, aku bertemu dengan gadis yang bernama Maryam. Dan aku..." Bima kemudian menghentikan ucapannya sebentar lalu lanjut bercerita. "Aku lalu diajak ke rumahnya. Orang tuanya mengenali orang tuaku. Nama kampungnya Pinang Seribu." Bima menceritakan semua kejadian yang ia alami di kampung Maryam. Namun sayangnya ia lupa menanyakan siapa nama orang tua Maryam. "Pinang Seribu? Bapak tidak pernah tahu kalau ada kampung bernama Pinang Seribu," ucap Bapak Bima. "Walah, sepertinya Bima masuk ke dalam dunia lain, Pak," timpal salah satu warga. "Kemungkinan kamu masuk ke dalam dunia gaib yang berisikan orang-orang bunian. Untunglah kamu bisa kembali dengan selamat," ucap Soleh menepuk pundak Bima.
Setelah diingat-ingat lagi, pantas saja Maryam terlihat sangat cantik dan bersih. Itu ternyata karena beliau adalah keturunan atau makhluk yang dikenal sebagai orang Kuningan di kampung Bima. Begitulah, itu adalah satu-satunya pengalaman Bima yang di luar nalar. Karena setelahnya dia tidak pernah mengalami kejadian yang aneh lagi.